Oke permasalahan ya, kembali lagi di channel Sinisin di sesi berdongeng bersama ChatGPT. Yo, sebelum itu terima kasih yang udah mampir ya kan untuk mendengarkan ceritaku ya kan. Kita berdongeng di sini gitu ya, dan sudah mencapai episode 2. Namun di episode 2 ini sangatlah banyak masalah gitu ya. Ini sebenarnya aku udah rekaman guys, udah rekaman ya kan. Rekaman pertama ya kan, sekilas aja nih biar kalian paham gitu ya. Rekaman pertama AI-nya ya kan, AI-nya keluar jalur ya kan. Habis itu rekaman kedua ya kan, voice-ku ya yang udah kerekam malah hilang gitu ya. Dan sekarang rekaman ketiga, jadi di sini ekspresiku atau reaksiku itu nggak seheboh, anjay, nggak seheboh pertama kali aku bikin cerita ini ya, karena aku udah tahu ceritanya seperti itu ya. Jadi buat kalian yang belum tahu, sini aku akan bawakan gitu ya. Jadi kita akan berdongeng langsung aja, let's go. Nah, di episode sebelumnya ya kan, di episode pertama itu kan si Daiki dan juga teman-temannya dia dan juga dua bersaudara, si siapa namanya itu, Yukari dan juga Hiroshi ya, sedang melakukan pembelajaran gitu. Dan sekarang kita pergi ke pelajaran pun dimulai sampai masuk waktunya istirahat seperti itu ya. Aku pun beristirahat di kantin dengan bekal yang diberikan oleh ibu. Dua bersaudara Yukari dan Hiroshi pun datang untuk makan bersama denganku. Oke. Tak luput juga membahas pelajaran tadi yang membahas teori cara memanggil Shikigami tingkat 1 gitu ya. Jadi mata pelajaran yang dijelaskan di pembelajaran sebelumnya itu adalah teori cara memanggil Shikigami tingkat pertama gitu ya. Habis itu pemanggilan Shikigami tingkat 1 menggunakan material yang sama seperti daun, kerikil dan juga ranting gitu ya. Yang membedakan dengan tingkatan yang lebih tinggi adalah dari keahlian seorang onmyoji untuk mengatur suplai mana dan kapasitas mana yang dimiliki. Semakin bagus suplai mana ke perantara materialnya dan semakin banyak mana yang tersuplai, itu bisa mengidentifikasi semakin tinggi tingkatan Shikigami yang keluar. Seperti itu. Nah, di sini ini adalah teknologi onmyoji modern ya. Kalau yang kuno itu enggak seperti ini. Itu aku jelaskan sekarang aja deh ya, biar jadi gambaran gitu ya untuk kedepannya, seperti itu. Langsung di sini ya kan, Hiroshi menjawab ya sambil menyantap bekalnya dengan cepat. Rakus banget beliau satu ini ya. Menurutku teori tadi agak rumit ya kalau dipikir-pikir. Oke, soal suplai mana itu kayaknya butuh konsentrasi tinggi gitu ya, katanya si Hiroshi. Habis itu kalau salah atur bisa-bisa Shikigaminya malah nggak keluar sama sekali. Oke. Habis itu Yukari menambahkan dengan nada santai sambil merapikan sumpitnya. Iya, dan kalau suplai mananya nggak stabil, Shikigami yang dipanggil bisa lemah atau malah nggak patuh. Itu katanya cuma untuk pemula loh ya kan. Gimana kalau nanti kita sampai tingkat 3 atau 4 gitu ya kan. Nah, next ya kan, Yukari menatap Daiki dengan rasa ingin tahu. Oke. Habis itu Yukari ngomong ya, Daiki, kamu mau pakai material apa buat praktik besok ya? Ranting, kerikil atau danau atau daun gitu, pertanyaan Yukari ya. Habis itu Hiroshi menjawab ya, tertawa kecil sambil menyikut bahu Daiki. Aku yakin Daiki bakal pakai daun. Paling gampang dicari di jalan pulang tadi kan. Nah, seperti itu ya. Habis itu aku menjawab di sini ya, aku sih ingin menggunakan material daun karena material itu mudah sekali ditemukan. Habis itu Hiroshi tertawa sambil menunjuk Daiki dengan sumpitnya. Bener kan tebakanku nggak meleset. Daun itu memang paling simpel dan aman untuk pemula, seperti itu. Habis itu Yukari ya kan mengangguk setuju sambil tersenyum kecil. Benar, daun memang lebih mudah menyerap mana kalau alirannya stabil. Tapi jangan anggap remeh ya Daiki, memperingatkan aku tuh ya. Kadang malah yang kelihatan mudah bisa jadi lebih susah kalau kita nggak fokus. Itu betul sekali sih guys ya. Apapun pekerjaannya, apapun halnya gitu ya, kegiatannya, kalau misalnya kita nggak fokus ya begitu hasilnya ya. Habis itu Hiroshi menatap serius walaupun ekspresinya masih ceria. Yang penting kita nggak sampai bikin materialnya gosong. Itu dia ya. Kalau gagal suplai mana, katanya daun bisa jadi abu. Kebayang nggak tuh? Malu banget kalau gagal di depan semua orang. Aduh. Ini sebenarnya aku ingin patahkan gitu ya untuk si Daiki, cuma kedepannya nanti ya. Hiroshi lalu melahap makanannya lagi sementara Yukari
memandang Daiki dengan penasaran. Oke, Yukari berbicara seperti ini. Kalau Daiki punya kekuatan bertarung pedang, aku jadi penasaran gimana kalau Shikigami yang muncul nanti bisa cocok sama itu. Kamu mungkin bakal keren banget. Beh, itu dia ya. Kita dipuji sama Yukari ya kalau beneran terjadi. Ya, aku berharap seperti itu sih. Jadi aku ada teman untuk bertarung. Kalau dibayangin memang keren ya. Aku tersenyum karena membayangkannya. Weh, itu ya Daikinya ya. Habis itu Hiroshi ya tertawa lebar sambil menunjuk Daiki. Tuh, lihat, senyumnya Daiki udah kayak pahlawan yang baru nemuin partner tempurnya. Tapi hati-hati loh, siapa tahu Shikigamimu nanti malah pemalu atau keras kepala. Bisa-bisa justru kamu yang repot ngajarin mereka. Beh, itu dia ya. Yukari, weh, tersenyum lembut sambil menatap Daiki. Kalau Shikigami yang muncul nanti cocok sama gaya bertarung pedangmu, itu pasti bakal jadi kombinasi yang kuat. Tapi jangan lupa Daiki, Shikigami itu juga perlu kepercayaan dan hubungan baik sama pemanggilnya. Wah, itu dia kata-katanya ya. Mantap sekali itu ya. Yukari ini memang tipikal orangnya itu memang pinter gitu ya, pinter dan suka menyemangati gitu. Yukari meletakkan sumpitnya dengan anggun dan menambahkan dengan nada lebih serius. Kalau kamu bisa membangun ikatan kuat dengan Shikigamimu, mereka nggak cuma jadi partner biasa, tapi bisa jadi teman yang selalu mendukungmu di saat-saat sulit. Oke, itu dia ya. Habis itu Hiroshi mengangguk dengan mulut penuh makanan. Tukang makan aja Hiroshi, cok. Iya, kayak aku dan Yukari, partner yang nggak bisa dipisahkan. Beh, Hiroshi tertawa keras sementara Yukari mendelik tajam ke arahnya. Jangan bawa-bawa aku, Hiroshi. Woi, itu beda cerita. Percakapan kalian terhenti sesaat ketika bel tanda istirahat selesai berbunyi mengingatkan semua murid untuk kembali ke kelas. Itu dia ya. Sesi istirahatnya selesai. Langsung aku lanjutkan ya kan. Pelajaran selanjutnya membahas apa saja yang dipersiapkan untuk besok, seperti material perantara ya kan, kondisi yang baik dan pemahaman akan penyaluran mana. Lalu untuk penyaluran mana, pengajar mencoba memberikan contoh kepada murid untuk memberikan gambaran praktik pemanggilan besok gitu ya. Si Daiki ya kan, sebenarnya aku sudah melihatnya sebelum masuk kelas yang dicontohkan oleh Bapak Ren ya kan, yang sebagai asisten pengajar berbisik dalam hati. Bapak Ren berdiri di depan kelas dengan tenang. Wih, memegang selembar daun kering di tangannya. Semua murid terdiam memperhatikan setiap gerakannya. Sebenarnya di sini aku nggak mau ya, karena aku kan bilangnya di sini Bapak Ren ya. Jadi dia pernah melihat cara pemanggilan itu ya kan dari si Bapak Ren atau senior gitulah ya sebagai asisten pengajar. Lah malah di sini AI-nya ngasih dia jadi guru ya. Salah sebenarnya, tapi nggak masalah ya. Selagi aman aja ceritanya. Perhatikan baik-baik, penyaluran mana bukan tentang seberapa besar kekuatan yang kalian miliki, tetapi seberapa baik kalian bisa mengontrolnya. Fokus pada material, alirkan mana secara perlahan tapi stabil. Widih, mantap ya. Beliau mulai menyalurkan mana ke daun di tangannya. Daun itu berpendar lembut dengan cahaya samar berwarna biru. Pelan-pelan bayangan samar menyerupai seekor burung kecil muncul di udara, mengepakkan sayapnya dengan tenang. Habis itu Bapak Ren ya kan, ini adalah Shikigami tingkat 1 dengan material sederhana. Kalian bisa memanggil wujud yang paling dasar. Jangan lupa hubungan antara kalian dan Shikigami ini adalah tentang kepercayaan dan kemurnian niat. Itu dia ya. Daiki yang duduk di bangkunya berbisik dalam hati. Sebenarnya aku sudah melihat ini sebelum masuk kelas tadi saat Pak Ren memberikan contoh kepada asisten lainnya. Nah, ini sebenarnya AI-nya juga ngelindur anjir. Bayangkan ini udah rekaman kedua ya. Jadi rekaman pertama itu lebih parah lagi guys, iya kan. Si AI-nya ngelindur ya. Mabok AI-nya cowok. Habis itu beberapa murid mulai berbisik kagum ya kan. Sedangkan yang lain tampak gugup. Yukari dan Hiroshi yang duduk di dekatmu memperhatikan dengan serius. Habis itu Hiroshi ya kan berbisik pelan sambil menyenggol Daiki. Hai Daiki, tadi daun itu cuma dipakai sekali tapi keren juga ya hasilnya. Kamu udah siap buat besok? Wah gitu ya. Semangat banget tuh ya Hiroshi. Habis itu Yukari ya kan menyela dengan nada lembut. Jangan remehkan daunnya Hiroshi. Itu terlalu itu terlihat sederhana tapi butuh kendali penuh. Daiki, kamu harus fokus besok ya. Aku yakin kamu bisa. Widih. Habis itu ya si Ren ya kan, Bapak Ren kembali menatap seluruh kelas dengan tegas. Baik, itu tadi contohnya. Sekarang tugas kalian pilih material yang paling kalian yakini dan berlatih fokus dengan penyaluran mana. Besok kita lihat siapa yang berhasil memanggil Shikigami tingkat 1. Wah, suasana kelas menjadi tegang tapi penuh antusias. Semua murid mulai membayangkan tantangan yang akan mereka hadapi besok. Siap itu ya. Nah, kita di sini menjawab
ya pertanyaan dari Yukari dan juga Hiroshi ya. Kalau aku sih kurang yakin, tapi aku akan berusaha sebaik mungkin untuk praktik besok gitu ya. Abis itu kita jawab yang Yukari ya. Iya Yukari, aku akan fokus untuk besok. Jangan lupa kalian juga ya gitu. Kalian kan lebih pintar dan tahu dari aku, jadi kemungkinan kalian pasti lebih mudah melakukannya. Wih deh, di sini kita memuji si mereka gitu ya. Itu Hiroshi tertawa sambil menyandarkan kepalanya ke kursi. Ya, pintar nggak selalu berarti gampang, gitu ya bilangnya ya. Kadang aku malah kebanyakan mikir sampai nggak fokus. Kamu yang punya tekad kuat kayak gitu biasanya justru berhasil duluan. Gitu ya. Malah balik yang memuji ya. Merendah dia ya, sepuhnya merendah juga sampai inti bumi. Yukari tersenyum lembut meyakinkanmu. Benar kata Hiroshi, Daiki, tekad dan ketenangan itu yang paling penting. Jangan pikirkan terlalu banyak. Cukup fokus pada material dan aliran mana. Kamu pasti bisa. Wede. Yukari menatapmu dengan serius. Lagi pula, bukankah seorang calon kesatria, wede, harus berani menghadapi tantangan? Anggap saja ini salah satu ujian untuk melatih dirimu lebih kuat. Cuma jangan berharap banyak. Si Daiki kan masih kecil juga gitu ya. Kalian juga masih kecil tapi kata-katanya sangat-sangat bijak ya. Suasana kelas mulai ramai lagi ketika Bapak Ren memberikan instruksi terakhir sebelum pelajaran berakhir. Bapak Ren dengan suara lantang, ingat, kunci dari pemanggilan adalah konsentrasi dan kepercayaan pada diri sendiri. Jangan terburu-buru dan pastikan kalian memahami aliran mana di tubuh kalian. Sampai jumpa besok di praktik. Bedah, itu dia kata-katanya ya. Bel berdentang menandakan jam pelajaran selesai. Murid-murid mulai merapikan barang-barang mereka sambil saling berdiskusi tentang praktik pemanggilan besok, ya kan? Habis itu Hiroshi ya mengangkat tasnya sambil melirik ke arahmu. Ayo Daiki, jangan terlalu dipikirkan. Pulang, makan yang banyak, terus istirahat. Ini saran dari tukang makan nih ya. Besok tinggal kasih lihat kekuatan kesatriamu. Duh, ini kedua bersaudara ini sangat-sangat berekspektasi besar gitu kepada aku. Padahal mah aku ingin mematahkan cerita itu ya kan, harapannya itu seperti itu ya. Yukari tertawa kecil sambil mengikuti Hiroshi keluar kelas. Semangat Daiki, besok kita sama-sama berjuang ya. Ini Yukari cok. Gimana? Apakah kita pasangkan Yukari dengan Daiki? Udah rencana begituan tuh ya. Kamu melihat sekeliling kelas yang perlahan kosong. Pikiran tentang praktik besok membuatmu sedikit khawatir, tapi tekadmu untuk melakukan yang terbaik demi keluargamu semakin kuat. Itu dia ya, sosok Daiki ya yang kita kenal. Ya, yang kita kenal baru juga episode 2, Pak. Habis itu di sini ya kalau nggak salah ya. Di sini sebelum aku lanjut, di sini juga AI-nya itu bisa dibilang mabok gitu ya. Jadi kemana-mana, dan aku ingin memberi tips nanti buat kalian yang ingin bermain peran juga ya kan, supaya perannya itu atau ceritanya itu bisa dibilang rada safety ya kan, nggak kemana-mana gitu, tetap pada jalurnya gitu nanti ya. Nah di sini ada yang berkomentar, terima kasih buat yang udah komentar ya kan, untuk menambahkan alur cerita gitu. Jadi si Daiki itu diberikan seekor anjing gitu ya, peliharaan seekor anjing gitu, dan itu akan menjadi partner kalau nggak salah ya kan, yang ikut bertarung kepada bersama Daiki seperti itu. Di sini juga ya aku udah beri perintah gini, chat tolong sesuai dengan apa yang aku perintahkan, jangan kemana-mana, fokus saja apa yang aku berikan, ulang. Nah di sini ini kurang mujarab ya, kurang mujarab gitu ya, belum dapat lah ya. Nah di sini aku bilang, saat perjalanan pulang aku merasa lapar dan ingin membeli hamburger, karena di situ kan penjelasannya itu kue ya, anjing kan bisa dibilang jarang makan kue ya kan. Nah di sini aku bilang hamburger karena ada dagingnya seperti itu. Namun aku melihat seekor anjing yang meminta makanan di ramainya pelanggan. Setelah berhasil membeli hamburger, aku memberikan sebagian daging ke anjing tersebut. Tanpa aku sadari dia malah mengikutiku sampai rumah. Nah di sini dia mulai mengelindur kawan ya kan, karena si AI-nya itu memerankan diriku yang seharusnya diperankan oleh diriku sendiri aja. Dia nggak perlu meranin si Daiki seperti itu, karena kan kita main roleplay gitu ya, kita sebagai Daiki dan AI-nya sebagai semua karakter yang ada di cerita ini gitu. Saat perjalanan pulang, perutku mulai keroncongan. Aku berhenti di sebuah kios hamburger di pinggir jalan yang dipenuhi banyak pelanggan. Aromanya menggugah selera membuatku tak tahan untuk ikut membeli. Ketika aku sedang menunggu pesananku, mataku tertuju pada seekor anjing kecil berwarna coklat kusam. Ini coklat tapi nanti ceritanya bakal putih warnanya, nggak tahu lah, bodoh amat lah ya. Kusah dipikir keramaian. Ia duduk diam sambil menatap pelanggan yang makan dengan tatapan penuh harapan. Oke, setelah mendapatkan hamburger, aku berjongkok dan membuka isinya. Aku mengambil bagian dagingnya lalu memberikan pada anjing itu. Nah di sini kalian lihat nih, Daiki sambil tersenyum kecil.
dia malah memerankan kita guys, ya kan, memerankan karakter utama yang diperankan oleh aku gitu dan kalian gitu ya. Nih makan aja, kasihan kamu. Wah, di sini kata-katanya kayak merendah banget ya. Anjing itu langsung melahap daging yang kuberikan dengan cepat seolah-olah belum makan seharian. Melihatnya kenyang membuatku merasa cukup senang gitu ya. Jadi aku berbalik dan melanjutkan perjalanan pulang seperti itu. Tanpa ku sadari suara langkah kecil terdengar di belakangku. Begitu aku menoleh ke belakang, anjing tadi berjalan mengikuti sambil menggoyangkan ekornya gitu. Aku menggaruk kepala, bingung dengan apa yang harus kulakukan nih. Dia balik lagi kan, Daiki bicara pelan pada dirinya. Pada diri sendiri. Hah, kamu ngikutin aku? Aduh, gimana ini? Seharusnya kan dia nggak perlu ya. Meski mencoba mengabaikannya, anjing itu terus mengikuti sampai akhirnya kami tiba di depan rumah. Di sini aku coba ya kan, aku sebagai Daiki gitu sampai kayak gitu coy. Aduh, bagaimana ini? Sepertinya aku harus mengendap-endap supaya tidak dilihat oleh ibu. Lalu sedikit lagi sampai depan kamar, aku pun panik melihat ibu yang menemukanku. Habis itu aku sebagai Daiki, padahal sudah pelan-pelan masih juga ketahuan. Padahal udah kayak gitu cuy. Tapi lihat, Daikinya masih diperanin oleh si AI-nya. Aduh, sangat disayangkan. Aku mencoba melangkah sepelan mungkin, hampir seperti pencuri di rumah sendiri. Setiap derit lantai kayu membuatku berhenti sejenak, memastikan tidak ada tanda-tanda keberadaan ibu. Anjing kecil itu pun tampak menurut berjalan hati-hati di belakangku, meski ekornya masih bergoyang riang. Nah, di sini dia, Daiki berbisik sambil menoleh ke anjing itu. Pelan-pelan dong, nanti ketahuan. Aku nggak mau kena marah gitu ya kan. Begitu hampir sampai ke depan rumahku, aku menarik nafas lega. Tinggal satu langkah lagi, tapi tiba-tiba ibuku datang nih ya dengan suara lembut namun tegas dari belakang. Daiki, kamu membawa siapa itu? Membawa siapa itu Tubuhku langsung membeku di tempat. Perlahan aku menoleh dan melihat ibu berdiri di sana dengan tangan terlipat gitu ya. Matanya menatap anjing kecil di belakangku yang justru malah duduk manis dan menjilat kakinya. Daiki nih masih ya diperankan ya, dengan wajah panik dan sedikit berbisik, padahal aku udah pelan-pelan masih juga ketahuan. Ini bukan apa-apa bu gitu. Aku tertawa canggung sambil mencoba menutupi anjing kecil itu dengan tubuhku. Di sini saran atau tips buat kalian yang ingin bermain juga ya kan. Bisa ya kan, pas awal bermain bisa kalian bilang seperti ini gitu ya. Chat, biarkan aku yang mengontrol karakter atau nama karakter yang ingin kalian kontrol gitu ya. Kalau aku tidak bisa mengontrol dia, ini mah bukan roleplay jadinya. Ini kalian nggak perlu nih, karena aku kan udah kelewat nih ya. Jadi kayak chat, biarkan aku mengontrol karakter yang ingin aku mainkan gitu ya. Habis itu di sini kalian bisa ketik seperti ini. Kalau ada perintah yang bertandakan petik 2, berarti itu aku berbicara ya gitu. Habis itu jika ada perintah yang bertandakan bintang gitu, berarti itu narasi cerita seperti itu ya. Habis itu jika ada perintah yang bertandakan tanda tanya ya kan, berarti itu penjelasan suatu situasi atau apalah itu. Kamu perankan yang lain dan ikuti alur ceritaku, jangan terlalu melenceng gitu. Habis itu aku bilang, mari kita lanjutkan. Bu, ini bukan siapa-siapa kok. Dan sekarang AI-nya sudah balik ya kan, memerankan yang lain selain Daiki. Itu ya. Memandang Daiki dengan tatapan tajam namun lembut, lalu tersenyum kecil sambil berlutut untuk melihat anjing kecil itu lebih dekat. Daiki, bukan siapa-siapa ya. Tapi yang bukan siapa-siapa ini malah kelaparan dan mengikutimu pulang. Ibu mengulurkan tangannya ke arah anjing itu yang justru tampak nyaman dan menjilati jemarinya. Oke, saya kah atau ibuku ya, sambil berdiri dan menatap Daiki. Ibu tidak akan marah kok. Nyanjay. Tapi kamu tahu kan, membawa pulang hewan berarti bertanggung jawab. Intinya gitulah ya. Kalau kamu memang mau merawatnya, kamu harus bilang jujur. Tatapan ibu kali ini terasa penuh makna, seperti menyimpan suatu di balik senyumnya. Habis itu ibuku ya kan, dengan suara pelan namun tegas. Jadi, Daiki, apa rencanamu sekarang? Anjay. Habis itu di sini aku udah mulai pakai format yang tadi aku jelaskan ya, biar AI-nya itu mengikuti perintahku. Pakai tanda petik ya kan. Iya bu, aku akan merawatnya, tapi beneran ibu membolehkannya? Sebelum itu kenapa ibu bisa mengetahuiku? Kan bertanya gitu ya. Padahal aku sudah pelan-pelan loh, seperti mau mencuri di rumah sendiri gitu. Pakai tanda petik karena kita berbicara ceritanya gitu ya. Habis itu pakai tanda bintang. Nah, ini ngasih penjelasan narasi ya. Alasan kenapa ibu Daiki tahu, karena ibu Daiki seorang mantan onmyoji guys gitu ya. Jadi dia ada sesuatu yang membuatnya tahu. Namun ibu Daiki menyembunyikannya dan bilang rahasia deh. Anjir.
Ada aja kepikiran aku bikin kayak gitu ya. Habis itu ibuku ya tertawa kecil sambil menutup mulutnya dengan anggun ya kan. Hahaha gitu. Kamu ini lucu sekali Daiki. Mau mencuri di rumah sendiri katanya. Ibu punya mata yang lebih tajam dari yang kamu kira. Wede, itu dia ya. Habis itu, ibu tersenyum misterius sambil menepuk bahu Daiki dengan lembut, lalu membalikkan badannya sedikit seolah-olah ingin menyembunyikan sesuatu. Nah, siapa tuh ya? Habis itu ibunya dengan nada menggoda. Kenapa ibu bisa tahu? Rahasia deh. Oke, dia ngikutin perintah ya. Good. Tatapan lembutnya beralih ke anjing kecil yang sekarang duduk manis di kaki Daiki. Habis itu ibuku sambil berjalan menuju dapur. Baiklah, kalau begitu kamu yang bertanggung jawab ya. Jangan lupa memberikannya makan. Ibu akan siapkan mangkuk untuk airnya. Meski ibu terdengar santai, dalam bayangan sekilas yang bergerak di balik punggungnya. Mungkin saja ada sesuatu yang selalu mengawasi Daiki. Wow. Apakah kalian bisa menebak itu ya kan? Habis itu seperti biasa kita pakai pakai bintang ya untuk menaruh narasi ya, cerita narasi. Makan malam pun datang. Sayaka, Haruto, Daiki dan anjingnya pun makan bersama ya. Walaupun kalian pasti tahu arti sebenarnya seperti apa ya. Habis itu tanda petik buat percakapan ya kan, ibu dan ayah. Kira-kira ada saran nama tidak untuk anjing ini ya kan? Habis itu aku masih bingung mau beri nama siapa. Oke, itu dia. Habis itu bapakku menjawab ya kan, meletakkan sumpitnya dengan tenang dan mengelus dagunya, berpikir sejenak. Anjing itu mengikutimu pulang kan? Bagaimana kalau namanya Kage? Artinya bayangan. Pas sekali dia seperti bayangan yang mengikuti tuannya. Sebenarnya ini keren coy, ya kan? Keren banget. Habis itu next ibu ya tersenyum lembut sambil menatap anjing kecil itu. Kage memang nama yang bagus, tapi menurut ibu bagaimana kalau Shiro? Bulunya putih bersih seperti salju. Padahal tadi kan anjingnya coklat gitu ya, tapi nggak masalah lah ya. Mau bulunya kayak gimana pun nggak masalah. Yang penting jalur ceritanya guys. Anjing itu menoleh ke arah Daiki sambil mengibaskan ekornya seolah menunggu jawaban dari tuannya. Siap. Habis itu bapaknya ya dengan nada menggoda. Nah, Daiki, pilih mana? Nama pemberian ayah yang keren dan penuh makna atau nama pemberian ibu yang manis dan sederhana? Itu dia ya. Habis itu ibunya ya memotong sambil tertawa kecil. Aku yakin Daiki punya nama lain yang sudah ada di kepalanya kan? Gitu. Habis itu aku menjawab seperti ini. Jika aku ada nama lain, aku nggak akan bertanya ke ibu dan ayah dengan nada bercanda gitu ya. Kalau begitu aku pilih nama dari pemberian ibu saja karena ibu nomor 1. karena biasanya kalau anak laki-laki itu dekat sama ibunya gitu ya. Jadi kita bikin seperti itu guys ya. Habis itu ibunya ya kan tersenyum hangat dengan penuh kasih sayang. Daiki ini memang anak baik ibu. Kalau begitu namamu sekarang Shiro ya, gitu ya. Anjing itu menggonggong kecil sambil mengibaskan ekornya dengan semangat, seakan menyukai nama barunya. Habis itu bapaknya cuy mendengus kecil sambil menyilangkan tangan, pura-pura kecewa. Ya, jadi nama pemberian ayah kalah lagi. Tapi baiklah, Shiro memang cocok untuknya. Habis itu ibunya menyahut sambil tersenyum menggoda. Sudah ku bilang, tidak ada yang bisa mengalahkan ibu nomor 1 di hati Daiki. Itu dia ibu. Mantap sekali bu. Kelas. Next, suasana makan malam pun dipenuhi tawa kecil keluarga Arisaka. Sementara Shiro berbaring manis di samping Daiki. Tampak sudah nyaman dengan keluarga barunya. Itu dia. Ibu, ayah, katanya besok aku akan mendapatkan praktik pemanggilan Shikigami. Gimana dong? Aku kan belum pernah melakukannya. Sejak dulu kan aku hanya belajar mengayunkan pedang saja. Ibu atau ayah bisa mencoba mengajariku tidak tentang teorinya. Biar nanti di sekolah saja prakteknya. Untuk saat ini belajar mensuplai atau mengontrol mana dulu. Nah, di sini aku bingung sebenarnya guys, ya kan? Kan secara logika ya kan, kalau kita mau praktek ya kan, praktek pemanggilan Shikigami, pastinya kita belajar di rumah bersama orang tua yang ngerti gitu kan, pasti langsung praktek juga ya kan, biar nanti di sekolahnya tuh percaya diri. Cuma kalau misal kayak gitu, cerita yang ingin ku sampaikan itu nggak bakal terjadi. Aku bingung lah gimana caranya. Cuma untuk saat ini kayak gini ya. Mohon maaf nih, agak kurang apa tuh ya, kurang nggak masuk logika gitu ya. Habis itu next kita isi narasi ya kan. Ibu Daiki yang seorang mantan onmyoji mencoba memberikan pelajaran untuk Daiki ya kan. Namun dia khawatir karena Daiki memiliki tanda lahir itu. Oke, tanda lahir di telapak punggung tangannya ya, buat kalian yang ingat yang nonton episode 1 gitu. Tapi dia coba untuk memberikan penjelasan teori cara mensuplai atau mengontrol mana yang lebih baik dari di sekolah. Seperti itu. Ibunya menatap Daiki dengan senyum lembut, tetapi sorot matanya menunjukkan sedikit kekhawatiran ya kan. Baiklah, nah, ibu akan mengajarkan sedikit dasar-dasarnya, tapi ingat ini hanya teori ya, jangan mencoba lebih dari itu untuk sekarang.
Habis itu ibunya menarik nafas dalam ya kan, lalu menatap dengan tangan Daiki sejenak. Lebih tepatnya tanda lahir di punggung tangan Daiki sebelum mengalihkan pandangan. Habis itu ibunya berkata, pertama-tama kontrol mana itu seperti mengatur nafas saat kamu sedang mengayunkan pedang. Kamu tidak boleh buru-buru dan harus tenang. Mana itu seperti energi yang mengalir di dalam tubuhmu. Dimulai dari inti tubuh dan harus diarahkan ke titik yang ingin kamu tuju. Untuk pemanggilan Shikigami, kamu harus fokus ke material perantara, misalnya daun, dan membayangkan mana itu mengalir lembut menuju material tersebut. Ya, ini adalah konsep mana yang sering aku dengar ya. Habis itu ibuku kemudian mengangkat satu tangannya sambil memperagakan. Bayangkan aliran itu seperti cahaya lembut yang berpendar. Semakin stabil konsentrasi dan aliran manamu, semakin baik material itu akan merespon ya kan. Namun hati-hati, jika kamu memaksakan aliran itu, manamu bisa kacau dan materialnya tidak akan merespon sama sekali. Sayaka menurunkan tangannya dan tersenyum. Latihan dasarnya cukup sederhana nak. Cobalah untuk duduk tenang, pejamkan matamu dan tarik nafas perlahan. Rasakan energimu mengalir dalam dirimu. Lalu arahkan fokus itu ke telapak tanganmu. Tidak perlu memikirkan pemanggilan apapun dulu, hanya fokus mengontrol aliran manamu. Gitu ya. Next, Haruto, ya kan bapaknya menyahut dengan suara tegas tetapi mendukung. Ibumu benar, Daiki. Mengontrol mana butuh kesabaran. Seperti saat kau belajar mengayunkan pedang, jangan terburu-buru. Dengan kontrol yang baik, kau bisa melakukan apapun, baik bertarung dengan pedang atau menjadi onmyoji. Bapaknya kelas juga ya. Habis itu anjingnya ya menggonggong pelan seolah ikut memberi semangat, sementara Sayaka menatap Daiki dengan penuh harap. Bagaimana Daiki? Mau mencoba fokus mengatur aliran manamu sekarang? Oke, itu ya pertanyaan dari ibu ya. Langsung aja kita gaskan ya. Langsung saja bu, aku semangat banget ini. Habis itu ibunya tersenyum ya melihat semangat Daiki, lalu bangkit dari kursinya dan menunjuk lantai kosong di dekat ruang makan. Baiklah, mari kita mulai. Duduklah di sini dengan posisi nyaman. Pejamkan mata, tarik nafas perlahan dan fokus pada tubuhmu. Ibunya berjalan mendekat sambil memperhatikan Daiki dengan hati-hati, terutama tanda lahir di punggung tangannya yang sekilas membuatnya kembali khawatir gitu ya. Namun ia tetap menjaga ketenangan wajahnya. Habisnya ibunya dengan suara lembut dan tenang. Mulai sekarang bayangkan aliran energi di tubuhmu. Mana itu ada di inti dirimu, tepat di bawah pusar ya. Rasakan bagaimana ia seperti air yang mengalir, tenang dan lembut. Itu dia, mantap sekali guys. Sayaka atau ibunya menepukkan tangan ringan ke pundak Daiki, memberikan dorongan semangat. Fokuskan aliran itu ke telapak tanganmu nak. Rasakan hangat atau sedikit getaran di sana. Tidak perlu memaksakannya. Biarkan energimu mengalir dengan sendirinya seperti aliran sungai kecil. Siap ibuku. Ibunya mundur selangkah sambil memperhatikan Daiki, memastikan dirinya tidak memberikan tekanan berlebih. Bapaknya duduk di meja dengan tangan bersedekap, memperhatikan mereka sambil berkomentar. Jangan tegang Daiki, kontrol itu butuh kesabaran. Ini bukan pertarungan pedang di mana kau memaksakan kekuatan. Santai saja. Mantap sekali ya saran dari bapak ya. Shiro, anjing yang mengikuti Daiki, mendekat dan duduk di sampingnya sambil mengibas-ibas ekornya seakan menjadi teman latihan. Itu dia ya. Habis itu ibunya berkata, bagaimana rasanya Daiki? Apa kau mulai merasakan aliran itu? Habis itu aku menjawab di sini, iya bu, perasaan apa ini? Kenapa hangat sekali? Apakah ini namanya mana ibu? Wah, ternyata aku bisa melakukannya. Aku kira ini akan sulit, ternyata lumayan mudah ya. Agak sombong gitu ya Daiki ya. Namanya juga anak kecil guys, jadi wajar ya. Habis itu ibunya tersenyum lembut melihat antusiasme Daiki. Itu benar nak, sensasi hangat itu adalah mana milikmu. Jangan terlalu senang dulu ya. Mengontrolnya hanya langkah awal. Mengarahkan dan menyalurkannya dengan presisi adalah kuncinya. Itu dia ya. Ibunya berjongkok di hadapan Daiki, menatapnya dengan mata penuh perhatian. Mana itu seperti api kecil. Kalau kau terburu-buru, ia bisa padam atau malah berkobar tak terkendali. Jadi kuasai ritmenya, rasakan alirannya dengan perlahan. Habis itu bapaknya tertawa kecil sambil bersedekap di kursinya. Bersedekap apalagi gitu ya. Hah, ini baru pertama kali dan dia sudah sombong saja. Begitu loh si bapaknya. Jangan meremehkan nak, ini baru dasar sekali, masih jauh perjalananmu. Bener kata gini ya, kata bapaknya ya. Habis itu ibunya menoleh sekilas ke arah Haruto sambil tersenyum, lalu kembali menatap Daiki. Mulai sekarang nak, cobalah latih ini setiap hari. Fokus di telapak tanganmu seperti tadi. Kalau besok kau merasa gugup di sekolah, ingatlah bagaimana rasanya malam ini. Mana adalah
bagian darimu. Jadi jangan takut, percayalah pada dirimu sendiri. Itu dia, gila. Menyalai buku. Ibuku menepuk pundak Daiki lembut sambil berkata dengan suara lembut namun tegas. Kau pasti bisa Daiki, dan kalau ada apa-apa gitu kan, ibu akan selalu ada di sini untukmu. Sementara itu ya kan, Shiro anjingnya Daiki menggonggong pelan seakan ikut mendukung sambil mengibaskan ekornya lebih kencang. Si Daiki bilang ya sudah bu, aku ingin tidur dulu untuk hari esok, semoga besok aku bisa berhasil. Oke. Di sisi lain memang ada rasa bahagia melihat Daiki bisa mengontrol mananya. Namun ibu Daiki juga khawatir karena untuk melakukan pemanggilan Shikigami untuk Daiki itu adalah hal sulit. Dia adalah keturunan dari Arisaka Sayaka dari klan Onmyoji kuno yang bernama Yomi, dan sebenarnya asli ibunya ialah Yomi Sayaka. Itu dia ya, identitas asli ibunya si Daiki. Ya karena kan dia nikah sama bapaknya yang nama keluarganya itu Arisaka. Jadi ibunya itu nama keluarganya diganti seperti itu ya. Ibunya tersenyum lembut sambil mengelus kepala Daiki. Iya nak, tidurlah yang nyenyak. Besok adalah hari penting bagimu. Ingat, ibu selalu percaya padamu. Sayaka memperhatikan Daiki berjalan menuju kamarnya. Senyum masih terukir di wajahnya. Namun, begitu Daiki menghilang di balik pintu, senyum itu memudar perlahan. Dengan tatapan yang lebih dalam dan penuh kekhawatiran, Sayaka atau ibunya itu menatap keluar jendela ke arah langit malam yang dipenuhi bintang. Habis itu ibunya berbisik pada dirinya sendiri ya, Yomi, darah keluarga itu akan mempersulit jalannya, tapi aku tidak bisa menghentikannya. Cepat atau lambat Daiki pasti akan menghadapi takdirnya. Tangannya mengepal lembut seakan berusaha menahan perasaan yang bergejolak dalam hatinya. Di bawah cahaya bulan, bayangan pelayan Shikigami miliknya muncul sebentar di balik bayangan, memandang Sayaka seolah memahami kekhawatirannya. Sementara itu di kamar Daiki, Shiro anjingnya meringkuk di dekat tempat tidur Daiki seakan tidak ingin berpisah. Malam yang tenang pun menemani Daiki mempersiapkan diri untuk hari esok yang akan menjadi awal pertualangan barunya. Oke, di sini ada poin yaitu pelayan Shikigami. Nah, pelayan Shikigami ini bisa dibilang ini perintah dari cerita sebelumnya ya, yang tiba-tiba langsung dimasukkan di sini, padahal kan aku nggak bilang gitu ya. Ya memang seperti itu, yang sebelumnya itu ngelindur parah gitu ya, atau kemana-mana gitu AI-nya. Jadi mau nggak mau aku menjelaskan, tapi pas aku menjelaskan tuh kayak udah gimana gitu AI-nya. Jadi aku menjelaskan saat itu dan ternyata penjelasan tadi dimasukkan. Ini untuk penjelasan pelayan Shikigami bisa nanti aja ya penjelasannya di situasi selanjutnya. Oke, di episode 3 kita akan melihat ya kan kegiatan Daiki saat praktik pemanggilan Shikigami pertamanya. Jadi ditunggu aja di episode 3. Terima kasih telah menonton dan semoga kalian suka. Dadah. Yoi. Yuhu.